Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Jumat tanggal 25 September tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab 1 Korintus 3 ayat yang ke-7. Demikian firman-Nya. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Sampai sejauh itu firman Tuhan, saudara-saudara. Saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu oleh karena Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara Korintus, inilah daerah yang paling banyak mempunyai persoalan dan permasalahan ketimbang daerah-daerah yang dilayani oleh Rasul Paulus. Salah satu persoalannya adalah terjadinya pengelompokan di tengah-tengah jemaat yang membuat tidak ada keakuran antara satu dengan yang lain. Ada yang mengatakan golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, golongan Kristus, sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12. Demikian firman-Nya. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, permasalahan yang terjadi di jemaat Korintus ini sering terjadi di tengah-tengah gereja saat ini. Ada pengelompokan yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran di tengah-tengah gereja. Ada yang mengatakan karena kami, karena aku. Terlebih ada istilah sisua bulu. Oleh pengelompokan itu bukan tidak sering, saudara-saudara, terjadi pendeta yang baru datang tidak dihargai, bahkan tidak diterima. Sebaliknya ada pula lebih menghargai pendeta yang baru ditempatkan ketimbang pendeta yang telah dipindahkan. Pertanyaannya, saudara-saudara, apakah ketika terjadi perselisihan atau pengelompokan tersebut, kita memuliakan nama Tuhan atau mencoreng nama Tuhan? Kita menjadi saksi-saksi Tuhan atau bahkan menjadi batu sandungan? Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan kita saat ini berkata, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang kita raih itu semua bukan karena hebat dan pintar kita, tetapi semua hanya karena penyertaan dan berkat Tuhan. Semua pelayan Tuhan, baik itu pendeta, gembala, penginjil, pemimpin, pujian, guru sekolah minggu, hanyalah kawan sekerja yang bekerja sama dengan Tuhan untuk memelihara, menjaga, dan mengembangkan jemaat atau gereja di dunia ini. Tanpa pertolongan Roh Kudus, apa yang kita dapat capai, saudara-saudara, dalam pelayanan kita? Kemampuan, talenta, dan juga karunia Tuhanlah yang memberikannya. Oleh karena itu, tidak seharusnya lah kita menjadi sombong dan memegahkan diri karena kita tak lebih dari seorang hamba atau pelayan yang bertugas untuk melayani Tuhan kita, karena Dia telah membayar lunas kita. Saudara-saudara, tidakkah dikatakan juga dalam Yohanes 15 ayat 5b, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang sangat kita garis bawahi di sini dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui sapaan ini kita diajak untuk tidak menjadi pribadi yang mempunyai moto semua karena aku, semua karena kami,
melainkan menjadi pribadi yang mempunyai pemahaman hidup. Semua hanya oleh dikarenakan Tuhan. Kita semua hidup sampai saat ini, semua hanya dikarenakan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita meraih keberhasilan, biarlah nama Tuhan Yesus yang semakin kita tinggikan, bukan diri kita. Ada suatu nyanyian berkata, saya ingat, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Artinya hanya oleh kemurahan Tuhan lah kita ada sebagaimana ada pada saat ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini, yang mengajak kami Tuhan untuk memahami dan mengenal bahwa segala sesuatu kebaikan itu semua hanya dikarenakan Tuhan. Bukan dikarenakan hebat kami, pintar kami, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan. Mari Engkau meteraikan kebenaran firman ini Tuhan di dalam kehidupan setiap pendengar dimanapun berada, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang terberkati. Ketika mereka lemah, mereka akan dikuatkan. Ketika mereka sakit, mereka akan disembuhkan. Ketika mereka menghadapi persoalan, mereka akan mendapatkan jalan keluar, karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa, yang mampu mengatasi segala perkara. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu tetap berdoa untuk inang pemuda orang. Tuhan, dengar setiap jeritan hati anak-anak inang itu, jeritan doa kami akan kesembuhan. Biarlah oleh kuasa Tuhan ada mujizat terjadi. Begitu juga Bapa di surga untuk Kitoko Ella, Mama Ella, Christine Citambunan, yang tetap berperang melawan sakit yang dihadapi. Tuhan, tiada yang mustahil bagi Engkau, itulah yang tetap terpatri dalam hidupnya. Nyatakan Tuhan iman percayanya, sehingga itu aku beroleh kesembuhan. Setiap jemaat yang Engkau percayakan Tuhan untuk hamba-Mu layani, berkati setiap pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka. Inilah doa hamba-Mu Tuhan, yang hamba-Mu panjatkan di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam damai.